Jumpa lagi di podcast Area Rumpi dan Sobat Podcast. Tamu saya kali ini ada 6 orang dan ini jadi tamu yang cukup banyak ya di episode dari sekian episode Area Rumpi selama ini. Nah, mereka memiliki, tamu-tamu saya kali ini memiliki hobi yang sama, yaitu di bidang musik, dan untuk itulah mereka juga akhirnya membentuk satu band. Nah, dan menariknya mereka baru saja muncul ke permukaan ya istilahnya, maksudnya baru meresmikan band mereka di Bali ini. Nah, yaitu Bali Arunika. Tapi sebelumnya saya ingin kenal dulu satu-satu personilnya dari sini dulu. Perkenalkan, nama saya Anak Gong Muges Panji Guritna, bisa dipanggil Gong Panji. Gong Panji. Terus Nama panggilan saya Rengan atau Yanadi. Nama lengkap saya Iwaya Nadi Hermawan. Oke. Rengan atau yang hadir nih? Keduanya Boleh. Oke. Baik, nama panggilan saya Omang, kata teman-teman semua. Nama lengkap saya Nyoman Triadi Krisna Ningrat. Oke, Omang. Terus kemudian Nama saya Igusti Putu Surya Angga Buana dan bisa dipanggil Angga. Angga. Nama saya Nika Dwi Pratnyaningrat, bisa dipanggil Dewi. Dewi. Nama saya Idayu Vivin Indasari, bisa dipanggil Dapin. Dapi. Dapin. Bukan Dapil ya, daerah. Dapin ya, oke. Dapin, Dewi, Angga, Omang, Yana Hadi dan Gong Panji. Gong Panji. Oke, nanti kalau lupa diingetin lagi ya. Nah, kalau sebelum ke pegangannya apa? Pegangannya apa? Sebenarnya kan ini kenalnya di mana? Artinya memang satu sekolah dulu, pernah satu sekolah, pernah satu hobi atau apa gitu? Awal perkenalnya? Siapa yang mau ngomong? Enggak lagi. Jadi awal terbentuknya Arunika tuh lumayan panjang sih ceritanya, Bi. Yang awalnya saya sama Yadi ini punya band yang namanya Sunari. Nah, di akhir tahun 2016 itu mulai bubar karena kesibukan masing-masing. Akhirnya Yan Hadi sama saya di awal 2016 tuh ada keinginan untuk buat band. 2016. Ya. Oke. Akhirnya dari Yan Hadi sama saya nyari orang-orang untuk siapa sih yang bisa diajak untuk kita ikut gabung. Akhirnya ketemulah yang pertama, ketemu sama Dewi. Yang juga adik kelas di kampus. Jadi semuanya ini satu kampus sebenarnya. Oh, satu kampus. Oke. Fakultas Ilmu Budaya. Nggak usah sebut yang lain lagi. Kita nggak dibayar. Jadi itu setelah itu ketemu sama Dapin, yang notabene Dapin itu teman satu kelasnya Dewi. Oke. Nah, itu terus berlanjut ke ketemu Krisna dan terakhir Angga. Jadi karena satu fakultas akhirnya cuman istilahnya incarannya di sini gitu. Nah, terus saat ngincarnya sendiri ya kan nggak mungkin dong bisa langsung klop begitu terus tahu bahwa dia suka musik tuh gimana ceritanya? Nah, kalau yang itu semuanya berawal dari sini. Ada intelnya. Gimana? Jadi awalnya tuh kan saya sama Gong Panji nih punya band. Ya itu udah ada detik-detik mau broken, lihat snapgram teman ada cewek gitaris, walaupun mukanya agak biasa, yang penting ya salah main gitu, pakai daya tarik gitu. Terus itu iseng waktu itu kita sebenarnya kan bertujuh, kita punya manajer satu, kita anggap dia manajer karena terbentuknya kita kan ada Wira juga namanya. Wira itu tak minta tolong untuk hubungi si Dewi melalui Instagram. Akhirnya ketemu, Dewi bilang mau buatlah band temporary. Itu cuma pakai ngisi acara. Setelah itu di sana juga nyari chemistry, ternyata setelah itu habis acara itu bubar. Ternyata saya sama Gong Panji sama Dewi kayak punya lah chemistry gitu. Punya apa? Terus Dewi tak tanya, buat band yuk, gas gitu. Kemudian tanya, gas aja. Gitaris Dewi, sudah fix. Waktu itu saya lagi nongkrong di kantin kampus, ketemu sama Krisna dulu. Sama Krisna ketemu. Pendekatannya gimana? Pendekatannya kita udah colek-colekan atau? Ini masih kelas single nggak? Kelas SMA, ikut gitu. ekstra kesenian juga. Di sana kenal. Terus itu di
kampus juga ketemu. Pas lagi nongkrong, Krisna ngobrol sama Davin karena satu organisasi di kampus. Dia ngobrol, bercanda. Kok tak lihat orang itu kayak agak-agak istilah Bali-nya sampah ya gitu. Terus itu dibawa kemana? Sampah sama Krisna ya gitu. Terus itu katanya, siapa tuh Kris itu? Itu namanya Davin. Dapin gitu namanya Dapin. Setelah itu dari sana, siapa nama lengkap? Dari Vivin. Oh, kayak aku temenan di Instagram. Dia juga pernah kayak buat snapgram, dia nyanyi nggak jelas gitu. Terus itu setelah itu tak tanya dia, Pin buat band yuk. Dia bilang yuk gitu dia. Mau Pin ya gitu. Tapi dia kayak ragu gitu jawab ya nanti tak ada DM, akhirnya ada DM minta WA, suruh dia hubungi. Akhirnya dia mau kita latihan istilah Balinya latihan perdana wasit. Iya. Pastinya ya dari sana terbentuknya. Terbentuknya dari sana ya. Terus Angga sendiri gimana nih? Nyomot asal aja. Kalau si Krisna ini kan karena kita juga sering bareng-bareng sama Krisna. Karena lagu kita yang kita launching kemarin itu ada nuansa sulingnya. Kebetulan Krisna bisa suling, Krisna juga cepat dapat chemistry sama kita. Dia ada ajak manggung dulu Krisna di salah satu event kita manggung, dia main suling itu satu lagu itu aja. Kira terbiasa kita bawa Krisna kemana-mana, kita bawa pocket ya. Kita kemana-mana. Akhirnya Dewi bilang gini, dia perlu gitaris. Dewi perlu gitaris, ada komen langsung coba Angga yuk. Karena kita juga satu kampus, sering organisasi, sering kepanitiaan bareng. Dia udah tahu kan dia bisa main gitar, bisa melodi. Ini tak tunjukin di teman-teman. Oh boleh gitu. Terus tuh Ira yang hubungi dia. Jadi ada macam-macam ya, dari Snapchat, terus kemudian dari kebetulan adik kelas di SMA, terus satu lagi ya apa nih informasi gitu ya dapat itu. Tapi pertanyaannya satu nih sama Dapin sama Dewi ya. Kok mau gabung? Wah, karena ganteng. Cara ngelobinya gimana? Kok mau sampai aduh akhirnya percaya gitu? Kalau saya sendiri kan yang menghubungi itu Kak Wira. Kak Wira itu kan dulu ketua senat, jadi saya tahu dia. Habis itu jadi integritasnya Kak Wira yang dilihat ya. Iya. Hadi Ya, gitu. untungnya bukan kalau mereka mungkin saya nggak mau. Saya mau hubunginya. Oh bagus. Ya sudah. Setelah itu karena saya juga suka main musik, waktu itu jadi pengen lah gabung buat nyari kesibukan juga. Jadi akhirnya saya Nyari kesibukan. karena saya orangnya gabut. Oh. Nggak ada kerjaan. Kalau David sendiri gimana? Kalau aku sebelumnya itu dapat dihubungi sama Bianadi, Oh, pantes ragu. suruh cover lagu Ngelidak Rasa yang akhirnya jadi single pertama Runika. Itu tuh sempet dia DM terus minta WA terus dikirimin voice note lagu itu, tapi saya nggak cover karena saya siapa sih orang ini, saya nggak tahu. Terbongkar. Terus akhirnya di DM sama Kak Wira, tahu juga Kak Wira karena dia ketua senat gitu, jadi ya istilahnya segan lah gitu. Iya. Baru Kak Wira. The power of Sama ketua ya. senat. tapi waktu itu saya memang nggak nekunin di musik karena saya waktu itu dari SMA sampai awal kuliah tuh di teater. Jadi diajak sama Kak Wira, awalnya juga saya ragu tapi Kak Wira bujuk terus akhirnya mau. Oh, jadi nah ketahuan sekarang ya Nadia. Jadi sebenarnya band ini terbentuk berkat Wira kan. Saya hanya merekomendasi aja. Ini orangnya cari ini. Oke. Tapi saya pingin tanya Wiranya sebenarnya, kok mau ya disuruh sama dia? Untung Senat ya. untung. Ya, dan akhirnya seperti itu. Nah kemudian pemilihan untuk genrenya sendiri kayak apa sih? Saat ini masih apa? Pop atau apa? Pop rock? Pop Bali. Ya itu pasti pop Bali. Iya. Ada beda aja. Masih fokus lebih ke pop gitu ya. Iya. Tapi ada nyoba mau genre kedepannya yang agak beda? Kita sebenarnya ada genre etnik juga sih. Kayak lagu Galungan Kuningan itu kan pakai alat musik Bali, suling. Habis itu kalau waktu ini kita sempat manggung di
Singaraja. Kita juga bawa tingklik. Berarti masih etnik gitu ya? Iya, dicampur-campur etnik. Iya. Tapi masih arahnya banyak pop ya? Iya. Masih pop ya? Oke. Karena kan macam-macam nih. Walaupun pop Bali, tapi kan ada yang R&B, siapa tahu ya R&B, ada Belum sih. rock. Belum ke situ. Seperti itu. Masih pop ya? Masih close. Fokusnya memang untuk lagu sendiri bahasa Bali atau mungkin nanti suatu saat ada kepikiran juga untuk bikin Indonesia gitu? Sebenarnya Indonesia ada nggak sih? Ada sih sebenarnya Indonesia. Sebagian besar kan dari lagu-lagu Indonesia itu saya pribadi yang buat. Kan pertama kita nyoba lagu yang ngelidang rasa itu. Nah dari sana teman-teman itu kayak gimana ya? Oke, kita harus bermain di Bali aja gitu. Ngalir gitu aja sih. Kita pernah bawa lagu Inggris, pernah lagu Indonesia pernah, tapi lihat dari karakternya lebih pas di Bali. Ya udah kita Bali aja. Bali ya, sesuai oke. karakter. Siap. Nah kemudian apa ya? Ini kan Arunika sendiri sempat katanya ada kasus gitu ya. Aduh, ada kasus ya. Serem banget ya. Ngebum ya. Nah, itu gimana ceritanya coba? Jadi Krisna. gini, waktu itu kan sempat ada project buat video klip ya, video klip Galungan dan Kuningannya. Udah rilis di Di YouTube. YouTube. Itu. Nah, masih menggunakan dengan nama yang lama. Cuma Arunika aja. Itu. Ada dari band. Ada juga dari band, salah satu band dari luar Bali yang komen di tempat komen yang di YouTube itu, dan mengklaim namanya sama dengan grup band yang di sebelah seperti itu. 2 minggu setelah Begitu ya, uploadnya? Enggak Apa dulu, launching? beberapa hari ya? Ya, berapa hari? Lagi Beberapa hari, 4 harinya kayak gitu. Nah, dari siapa aja yang duluan gini tuh? Tahu? Ya Nadia. Ya Nadi, habis itu Tres ngumpul lah langsung di rumahnya Panji kayak gitu. Dikomenin sama Yanadi gitu ya? Panji sebenarnya yang komen Panji, sana kayak oke. gitu. Kan agak gini juga ya masalah nama soalnya. Iya. Jadi buntutnya agak panjang gitu ya? Agak panjang ya dia. Setelah itu balik lagi ke Kak Wira, laporan pasti kan kayak gitu di lobby. Kita tambahin Bali di depannya, tapi dari grup band sebelah nggak mau. Rencananya kita dulu sempat mau ganti nama, tapi setelah berkonsultasi dengan pihak-pihak yang teman-teman yang lain, itu mending katanya nggak usah diganti namanya karena memang efek nama tuh membawa hokinya masing-masing seperti itu katanya. Jadi kita tambahin Bali aja di depannya jadi. Gitu. Jadi Dan tetap dalam kurung ARN. Jadi kayak singkatan. Singkatannya. Gimana jadinya? Bali. Bali Arunika, Dalam kurung ARN. ARN itu singkatan kita. Oh. Jadi logo juga. Iya. Jadi logonya itu juga logo, cuman Bali Arunika ya. Iya. Udah fix di sana gitu ya. Udah fix. Berarti harus bajunya harus diganti dong. Oh nanti kalau kita buat baju kita post di Instagram, teman-teman beli ya. Murah kok murah. Murah ya. Bisa. Kita buat baju itu ramah lingkungan, ada pakai kertas. Nggak ada pakai plastik. Kita semua pakai kertas. packaging. Bajunya pakai dari kertas. Bukan, dari benang. Kemasannya. Oh, kemasannya. Tapi kan bajunya dari kertas. Baju apaan dari kertas? Bisa dicuci. Oh iya. Kemudian oke, saat ini sudah berapa single yang dikeluarkan? 3. Apa aja? Ngelidang Rasa, Hmm. Rika Lama Johan, sama Galungan Kuningan. Ngelidang Rasa, Rika Lama Johan, Rikala Mejohan, ya, sama Galungan Kuningan. sama Galungan Kuningan. Ya. Nah, kebanyakan dari Yana Hadi. Ya, Kalau semua. Galungan semua Otak kebut- dari- oke. Dari Indonesia. bandnya itu. Oke. Tapi untuk ada rencana album ya? Ada. Berarti tambah 3 lagu lagi atau berapa? Nambah lagi 2. Lagi 2. Lagi 1 udah next project. Oke. Bulan ini atau enggak bulan depan kita bakal record. Oke. Nah, itu apa namanya untuk albumnya sendiri berarti ada judulnya juga sudah siap ya? Belum. Jika ada album baru kita siapkan judulnya. Oke. Nah, Yana di sendiri kalau Galungan Kuningan saya nggak usah tanya ya, itu kan
universal, artinya udah ke rohani lah ya, album single rohani lah ya, religi gitu. Tapi yang saya ingin tahu apa satu lagi? Rika Lama Johan. Itu inspirasinya apa tuh? Aduh. Sama satu lagi apa? Ngelidang Kok sama tuh? Kunci. Jadi kalau menjohan dan ngelidang rasa kan artinya kalau diterjemahin ngelidang rasa kan menjauhi cinta, perasaan dan ketika menjauh. Itu sama aja tuh, sama-sama LDR kayaknya. Bocoran sih dikit, bocoran Mas sempat ngomong sama teman-teman gimana kalau karena itu kan seperti yang Beli bilang tadi itu nyambung ya. Kita juga saya pribadi punya ide gimana kalau satu lagu ini kita jadiin satu video klip yang bersambung. Dari sini bersambung, terus itu disambung lagu ini. Jadi ya satu film ini ada 3 lagu. Jadi ceritanya kalau dari Rika Lama Johan itu cerita dari teman waktu itu. Teman ya. Teman saya dan Panji. Teman? Sahabat saya dan Panji. Ketika itu dia galau itu dia ribut di grup, kita punya grup. bukan Panji bukan Panji. Panji tahu kronologinya gitu. Dia ribut di grup, kenapa gitu. Aku mau curhat ya. Akhirnya dia curhat. Dia kayak punya project sama ini cowok nih, bukan cewek. Dia punya project ketemu sama si cewek. Nah, yang cowok ini udah punya pacar dan dia kemungkinan besar nggak bakal putus katanya dia. Sedangkan cewek yang diajak satu proyek ini berteman dengan pacarnya. Nah, satu ketika terus bertemu ketika lagi galau dia sering ada gitu konflik. Ada apa nih? Ada konflik. Si dia ini sebut nama. Jangan sebut nama si dia ini. Iya, nanti orangnya denger. Jadi dia ini bayar royalti dong. Malah minta royalti. Si dia ini punya masalah sama pacarnya. Terus tuh dia si cewek datang. Nah, si cewek pun punya masalah sama pacarnya. Si dia datang. Oke. Nah, saling gitulah, saling mengisi kalau lagi galau. Akhirnya satu ketika saling mengisi berpelukan. Akhirnya satu ketika mereka nggak sadar kalau dia tuh gimana ya, punya perasaan kayak terus terbayang, pengen selalu bersama gitu lah. Itu si orang itu. Si orang dan itu yang curhat ke Panji. Curhat di grup waktu itu. Di grup. Ya. Itu grupnya cuma bernama aja. Ngeri banget ya. Masalah privasi. Oke, di grup. Oke. Tapi dia bilang jangan bilang siapa-siapa. Akhirnya di podcast udah. Itu hebatnya podcast Arya Rumpi bisa bongkar semuanya. Ya kalau dia dengar pokoknya ntar kalau dia ngerasa pokoknya protesnya sama kalian ya. Ya jadi itu inspirasinya. Di grup itu ada Panji juga. Ada Panji juga, terus siapa lagi? Nggak ada, cuman yang Nadia aja. Oke, jadi itu dijadiin ya. Wah gila juga, curhat di grup akhirnya jadi lagu. Oke, terus selama buat liriknya sendiri sama aransemennya ada yang lain juga ikut? Lirik itu udah ada dari sebelum band ini ada. Itu ada teman yang bantu, namanya Gus Eka. Dia juga ada nambahin beberapa kalimat di sana. Kayak ngelidang rasa itu yang kita pakai judul itu, dia juga ada di sana lirik sing idang idago ngelidang rasa itu ditambahkan oleh Gus Eka. Terus itu simpelnya pertemuan ngenang rasa kayak gitu tuh ada beberapa ditambah teman. Kalau ada semen Arunika sendiri. Balik Arunika sendiri ya. Sendiri. Terus biasanya gimana? Dari kan pasti dilibatkan semua dong, bukan satu-satu ya. Setelah kumpul ada kesulitan sendiri nggak untuk gabung gitu, untuk menyesuaikan dalam arti apa semua diatur sama Yanahdi gitu ya? Gimana? Angga sendiri gimana? Kalau Angga pegang apa sih? saya gitar. Oh gitar. Hitam ya. Pegang mic. Yang itu. Oke. Kalau saya pribadi sendiri karena belakangan saya ikut, jadi
untuk lagu-lagu yang sebelumnya itu diambil alih oleh teman-teman yang ada sebelum saya. Itu seperti Dewi, Gumpanji dan Krisna bahkan juga ikut dalam penggarapan lagu itu. Jadi Angga ngikuti gitu ya? Iya. Tapi cuma jadi harus suruh cover lagi. Disuruh cover. Ada kesulitan sendiri nggak, Dapin sendiri dalam artian pada saat ya otomatis kan Dapin juga nyanyi ya? Iya. Nyanyi, ada kesulitan sendiri nggak untuk mengikuti arahan dari Yana Hadi gitu? Kesulitannya paling di nada. Soalnya nada-nadanya lagunya Bian Hadi tuh unik, bisa dibilang unik ya. Kayak tiap lagu tuh ada aja ciri khasnya gitu. Jadi kadang dari nada yang tiba-tiba rendah terus tiba-tiba tinggi. Itu aja sih kesulitannya, cuman progres. Oke. Kayaknya sering dibully. Iya itu aja sih. Tapi Dapin sendiri memang dasarnya memang nyanyi dari Ya dulu dari SD memang nyanyi, tapi mulai SMA mulai ke teater. Oke. Lupa sama musik. Lupa sama musik. Terus gimana caranya untuk tapi masih seneng nyanyi dong ya? Ya, masih Kan nggak mungkin nyanyi. tiba-tiba Iya. berapa tahun, 5 tahun, 6 tahun nggak nyanyi Di kayaknya. teater pun kan masih juga megang musikalisasi puisi, jadi ada lah gitu. Nah kesulitannya dari nada itu langsung lompat begitu ya. Iya. Nah terus ada improve sendiri nggak dalam artian Dapin mencoba untuk menyarankan ini loh Bli, saya ubah dikit gitu. Untuk improve paling ngalir aja. Udah saya improve sendiri. Dia Improve sendiri. Iya. Tapi itu jadi patokan kan? Iya, Jadi patokan. akhirnya. Oke. Kalau Dewi sendiri gimana? Kayaknya nyanyi juga ya. Enggak. Saya lihat di video klipnya gitar sama enggak ya? Enggak. Ada Saya- suara dua aja kayaknya siapa? Dia orang memantro aja. Yang gitar. Saya megang lead gitar, melodi. Kalau kesulitan nggak terlalu ada sih. Wih, Soalnya Soalnya nadanya udah pro. Ya saya udah pro soalnya. Pas. Nada yang dibikin sama Brian tuh ringan sama mudah diingat tapi enak didengar. Tapi kamu nggak mencoba untuk ya itu tadi aransemen mungkin ada perubahan-perubahan dikit, saran atau gimana? Biasanya seperti apa sih? Iya sih, kayak bikin melodi atau part-part lagunya tuh giniin aja gitu. Berarti ada ide dari Dewi juga ya? Ya ada sedikit-sedikit buat mempermanis lagu. Oke. Kemudian pada saat ini kan biasanya gimana? Kalau pada saat kumpul untuk bahas lagu itu ada diskusi dulu atau gimana? Ada Panji? gibahnya pasti ada. Oh gibahnya. Gibahnya. Ini banyak gibah. julidnya dibanding gibah. Tapi jadi kok. Jadi ya. Walaupun ada ya udah 60% itu kalau kita latihan Bercanda. bercanda, Oke. saling membuli satu sama lain itu. Iya. Terus kalau ngelihat nih 6 orang gitu kan, biasanya kan grup band, namanya grup band ya. ya. Eksistensi itu kan penting, semua pasti penting sih. Maksudnya untuk mempertahankan eksistensi bernam itu kan punya tantangan sendiri. Ini udah berapa lama jadinya ya? 1 tahun. Tanggal 26 ini 1 tahun. 26 Maret Wah udah lumayan nih. anniversary. Nanti kita makan-makan. Oke, saya juga ikut ya. Nah, udah lumayan tuh, udah setahun. Gimana caranya biar kalian tetap kompak, nggak ada crash? Karena kan kita bisa lihat ya, band nasional aja gonta-ganti itu ya karena permasalahan pribadi lah. Apalagi ada perempuan biasanya. Itu nggak gampang biasanya untuk seperti itu. Gimana biasanya? Sampai setahun bisa bertahan? Udah? Ayo. Panji boleh. Kalau dari setiap latihan itu karena banyakan bercanda mungkin ya jadinya melakukan kegiatan latihan dan sebagainya itu enjoy aja. Terus juga satu sama lain juga saling mungkin udah sama-sama mengerti sifatnya masing-masing. Iya. Jadi menurut saya pribadi sih itu yang menyebabkan ya bisa bertahan lah sejauh ini. Iya. Mungkin kalau ada crash dan sebagainya itu kan wajar dalam sebuah grup ada berbeda pendapat atau dan sebagainya, tapi sampai detik ini sih tidak ada masalah. Tidak masalah ya, bisa diselesaikan Ya. gitu ya. Oke. Yang jelas manajer berpengaruh nggak sih? Pengaruh. Ngaruh banget Keras. karena Kak Wira Keras tuh banget. orangnya Dewasa. ya dewasa banget, pokoknya jernih sekali pikirannya. Wih. Jadi kalau ada apa-apa tuh dia tenang. Pasti ada aja jalan keluar. Iya. Masih ada jalan keluar ya. Bersama Oke. Kak Wira kita santuy. Wah. Hai Kak Wira. Ya benar nanti kan kasih tahu aja nih Iya. biar dengerin kan. Nah, Ternyata
digosipin tuh Kak Wira gitu. Soalnya Kak Wira itu istilahnya selain penengah itu dia selalu ada. Kita main ke sana, kita dikasih makan, dikasih kopi gitu. Kita latihan nggak? Dia tahu kita latihan capek, dia bawain makan. Itulah pengertiannya dia. Morotin atau? Orang tua, oke. Nah kalau misalkan dalam manggung-manggung ada personil yang nggak enak badan, sakit, solusinya gimana biasanya? Kan udah pernah manggung kan? Tapi pernah nggak berpikir kalau suatu saat ada yang nggak enak badan gitu? Pastinya kayak kemarin kita main di 70 kan nggak bisa. Gitu nggak? Malang. Oh ke Malang. Malang banget nasib gue. Itu kita manggung, kita ber-6, harusnya ber-7. Kan jadinya personilnya kan harus ada gitar 2, bass 1, kajon 1, klik 1, suling 1, vokal 1. Jadi ya kita sering backup. Angga nggak bisa, terpaksa kita lepas bass. Nggak bisa pakai bass, kita pakai 2 gitar biar melodi jalan, ritme pun jalan. Jadi kita atur di gitar aja biar agak ngebass. Itu solusi-solusi yang dia kali. Ini kajon, berarti memang lebih khasnya ke sana ya? Maksudnya akustik ya, bukan istilahnya. Bukan full band. Betul. Memang akan seperti itu terusnya ya. Atau nanti yang Hadi nuntutnya drum gimana? Ini Bisa sih jadi, biasanya bisa nonton jadi. drum. Oh, ada. Dia pengen aja drum. Dia pengen aja. Cuma nggak disentuh. Sama sentuh dilihat aja gini. Artinya memang khasnya ke sana ya. Ya siapa tahu kan pingin drum gitu ya. Kita pengen istilahnya kalau full band itu ribet, settingnya ribet banget. Pertama di gitar, karena kan saya juga pernah ngeband, ribet. Jadi ya kita pengen biar gampang aja sih, biar enak juga didengar. Oke. Nah kemudian pernah kepikiran untuk featuring? Kalau suatu saat misalkan ini? Lagi kepikiran. Lagi kepikiran. Teman-teman ada yang mau featuring sama kita, terutama cowok, silakan. Oh, pas banget ya. Boleh. Kita juga ada Cowok satu. bisa Kita juga ada satu lagu nanti next featuring. Gini-gini kan mantan penyanyi juga Ci ya. Dulu. Penari kecak ya. Penari kecak ya. Penari dan penyanyi. Lo gini-gini dulu lawannya Suta Afi lo. Dulu waktu SMP SMA ya. Udah. Kok jadi saya promosi. Coba kita tes nih. Ya, boleh dulu dong. Oke, sebagai penutup saya pingin nyanyi deh. Yang mana nih? Yang Ada ada gitar nggak? Boleh. Tutup nih. Pengawal. Pegawai band ya? Pegawai band. Lagu apa tadi? Tinggal menjoha. Bagian mana? Ngelidah rasa. Yang galau aja. Oh, yang Ngelidah rasa. Keduanya galau. Ngelidah rasa. Ngelidah galau. rasa. Kayak gimana Tapi coba? ngelidah nggak sih lebih galau. Galau. Karena milu, kalau Rikala Menjohan itu lebih ngebeat. Oke. Hah? Gimana? Gimana? Gak ngerti deh. Coba. Siapa? Yaudah. Dewi. Nah. Dek bom. Aduh. Bom kan? Biarkan mereka duet. Oke. Kita pulang saja. Ini juga buat sobat podcast nih ya, yang dengerin obrolannya Bali Arunika, yang suka dengan lagu-lagu mereka, boleh dong ya di Instagramnya di Instagram Bali Arunika _ARN. ya Bali Arunika _ARM ya, bukan yang lain lagi ya. Pokoknya bisa di follow, bisa juga kalau punya acara misalkan di request ya. Ya, kita juga punya Instagram namanya Bali Arunika. Yang logonya pink-pink ya? Jangan lupa nonton video klipnya. video klip di YouTube kita Bali Yang Arunika. di-subscribe. Terus itu SoundCloud juga ada Bali Arunika. Dan Oke. kita ada di SoundCloud. Yang jelas siap ngisi acara apapun ya. Siap. Siap gitu ya. Bisa nego ya. Bisa nego lah. Nanti saya nego duluan. Saya dekat-dekat acaranya dia. Dari mana? Bisa nih, bisa. Dari awal? Apa? Ref Ada aja. dari ref. Oh ya, dari rap. Lampu raya beli sayang dan di tiangnya
Saya merinding loh. Saya merinding loh. Saya juga merinding. Suaranya bagus banget. Saya juga merinding. Saya merinding loh. Biasanya. saya. Soalnya gini, biasanya kalau saya tuh udah merinding denger lagu tuh lagu bagus banget, suaranya juga bagus banget. Yeay. Ya, serius saya nggak. Kan sama. Ih, merinding loh saya. Sebenarnya kamu nggak salah, Kak Pin. Iya, Atau saya ingat masa lalu mungkin ya. Saya pernah mengalami. Ya, terima kasih nih buat Balia Runika udah mau ngobrol-ngobrol di area Rumpi dan semoga artinya ini sudah mengawali ya, udah mulai serius di dunia musik ini di luar aktivitas. Nggak tahu nih ada aktivitas lain? Ada pasti. Ada aktivitas ya? Kerja. Oke. Kuliah. Oh, kuliah. Ada kuliah juga ya. Rebahan. Terutama kegiatan menyambut Brayo ya. Iya, oke. Tapi yang jelas ini kan akan diseriusin sebagai sebuah profesi juga ya. Iya. Mudah-mudahan saya berdoa juga biar eksistensinya makin terus bisa berjalan dan Stukare ya bisa memberikan warna buat musik terutama di Pulau Dewata Bali. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tentunya ada ngobrolan lain di area Rumpi buat sobat